Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hopefully all of you are fine like me. Before begin our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready to study English? Oke, tapi sebelum kita belajar di bab 5 tentang simple dan past continuous tense, saya akan jelaskan tentang kompetensi dasar dulu dalam bab ini. Kompetensi dasar di dalam bab 5 adalah 1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Coba nanti perhatikan unsur kebahasaan yaitu present continuous dan juga past continuous. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan atau kegiatan kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Langsung aja kita menuju ke simple present continuous. Digunakan untuk apa sih present continuous ini? Present continuous digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi pada saat ini atau sekarang ini. We use the present continuous to talk about the actions happening now at the present. At the moment, Alice is riding her bike. Saat ini Alice sedang mengendarai sepedanya. Ciri dari continuous di sini kita memakai to be verb ing. Oke, kita bahas dulu to be-nya. Untuk subjek I memakai to be am. They memakai to be are. We memakai to be are. You to be-nya are. He to be-nya is. She to be-nya is. It to be-nya is. Oke, lihat penggunaan dari kata kerja ditambahi dengan ing. Listen kalau ditambah ing menjadi listening. Write, coba belakangnya kalau ditambahi dengan ing, nya otomatis hilang, berarti menjadi writing. Die, ada vokal i sama ada vokal i belakangnya kalau ditambah ing berarti menjadi nya berubah menjadi j, berubah menjadi dying. But, tetapi, to study ada y-nya kalau ditambahi ing tetap berarti menjadi studying. Play ditambah ing menjadi playing. Sedangkan untuk put yang ada t-nya kalau ditambah ing didouble menjadi putting. Travel kalau ditambah ing l-nya juga double menjadi traveling. Langsung aja menuju ke pattern atau pola rumusnya. The pattern untuk positif subject plus to be-nya adalah is am are karena di sini adalah present continuous plus verb ing plus object plus adverb. Untuk interrogatifnya, karena cirinya ada interrogatif itu ada not-nya, berarti not-nya letaknya setelah to be. Subject plus to be plus not plus verb ing plus object
plus adverb kalau ada. Sedangkan untuk interrogatif, karena kata tanya biasanya modal auxiliaries to be, karena di sini kita memakai to be, berarti to be-nya di depan. To be is MR subject plus verb ing plus object plus adverb. Kita kupas satu persatu. Untuk affirmative sentences atau kalimat positif, yaitu subject plus to be-nya adalah is, MR plus verb ing plus object plus adverb. Example, Yuyun is reading magazine in the living room. I am typing the exercise in the bedroom. The students are playing football in the school hall. Untuk yang pertama kita kupas. Yuyun adalah sebagai subjek. To be-nya adalah is. Verb 1 ditambah ing-nya adalah reading. Objeknya adalah magazine. Adverb-nya adalah in living room. Yang kedua, untuk negative sentences, rumusnya adalah subject plus to be is, MR plus not plus verb ing plus object plus adverb. Example, contoh, Dodit is not sleeping in the bathroom. I am not playing game in the classroom. Sinta and I are not studying English at home. Subjeknya adalah Dodit, to be-nya adalah is, langsung kita tambah not. Verb 1 ing-nya adalah sleeping, dan adverb adalah in the bathroom. The next, interrogative sentences, kalimat tanya. Patternnya, rumusnya adalah to be-nya kita letakkan di depan. To be is, MR plus subject plus verb ing plus object plus adverb. Example, is Susie reading juice in restaurant? To be-nya adalah is, subjeknya adalah Susie. Verb 1 ing-nya adalah drinking. Objeknya adalah juice. Adverb in restaurant. What is he doing? Jawabannya adalah he is cooking. Karena pertanyaan adalah he doing. Yang kedua, what is she doing? Karena di sini she, berarti jawabannya juga she. She is running. What are they doing? They are dancing. Oke, itu untuk present tense. Sedangkan untuk past continuous tense, penggunaannya adalah kita gunakan untuk melanjutkan kegiatan lampau yang menggambarkan aktivitas itu terhenti, yang mana dilanjutkan di periode yang sudah berlalu tapi masih ada hubungannya dengan saat ini. Yang kedua, untuk mengatakan seseorang itu di pertengahan melakukan sesuatu. Contoh, he was playing computer game. Berarti dia kemarin sampai saat ini masih bermain computer game. Sometimes we use the past continuous tense to talk about two or more action which were taking place at the same time in the past. Di sini
kita gunakan past continuous untuk ngomongin dua atau kegiatan lebih yang mana dilakukan bersamaan di waktu dan tempat yang sama. Contoh, I was playing TV game while. Nah, bersamaan berarti ada kata while. While mother was cooking. Sama-sama memakai verb ing karena bersamaan, tempatnya juga sama. We were studying while the baby was crying. Ada kata while, dua-duanya berarti memakai past continuous. Fourth thing, you were in the middle of doing when another thing happened. Ini jika kamu melakukan di pertengahan kegiatan dan ada kegiatan lain yang terjadi. Contoh, he was watching TV when. Ada kata when. Setelah lihat kata when Tom arrived. Ketika Tom arrive. Arrive-nya bentuknya adalah past. Kalau ada kata when, kalimat selanjutnya adalah past. Tapi kalimat yang lain memakai past continuous. Kalau ada kata when memakai verb 2, sedangkan kalimat yang lain memakai past continuous. Oke, langsung aja menuju ke rumus. Rumus untuk positif yaitu subjek plus was atau were. Oke, was atau were-nya di sini untuk to be past. Was, I, he, she, it. Sedangkan were, you, they, we memakai were. Present participle yang kita sebut dengan verb ing. Contoh, I was going, you were going, he was going, she was going, it was going. You were going, they were going. Oke, untuk interrogatif rumusnya was-were-nya. Untuk negatif dulu. Karena negatif pasti ada not-nya, berarti letaknya setelah to be. To be-nya di sini adalah was atau were. Subjek was atau were plus not plus verb ing. Contoh, I was not going, you were not going, he was not going, she was not going, I was not going, dan sebagainya. Interrogative sentence, to be-nya letaknya di awal dari kalimat. Was, were, plus subjek, plus verb ing. Was I going? Were you going? Was he going? Was she going? Was it going? Oke, coba lihat langsung ke contoh. Simon bermain bola sejak jam 3 kemarin. Kemarin ya. Sedang bermain bola kemarin. Simon was playing football at 3 p.m. yesterday. Simon sedang bermain sepak bola jam 3 sore kemarin. Simon orangnya satu memakai was. Children at em. Di sini adalah pergi. Oke, pakai going. Children were going to school at 8 em yesterday. Karena anak-anak, the children, anak-anaknya banyak ini berarti memakai were. The children were going to school at 8 em yesterday. Anak-anak pergi ke sekolah jam 8 pagi kemarin. Di sini lihat gambar, di situ ada Nancy memotong apel, mengupas apel, dan dia memotong jarinya sendiri. Nancy cut herself when she was peeling an apple.
They were watching TV when I arrived. We were playing football when it was rain. Okay. If you understand about my explanation, jika kalian sudah paham tentang penjelasan saya, silakan kerjakan soal di bawah ini. Thank you for your attention. We close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, say class. Bye bye.